Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Indra Sakti SH MH. Dalam hal ini saya akan membawa mata kuliah praktek peradilan perdata untuk semester 6. Video ini saya buat salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Dalam mata kuliah praktek peradilan perdata ini diikuti mahasiswa semester 6. Sebelum kita masuk mempelajari ataupun mempraktekkan praktek peradilan perdata, sebaiknya adik-adik mengetahui dasar-dasar hukum acara peradilan perdata. Apa sih dasar-dasar hukum peradilan perdata? Nah, pasti di dalamnya akan memuat dasar hukum dan ajas dalam peradilan perdata. Nah, berikutnya juga pasti ada kewenangan. Kewenangan apa? Kewenangan pengadilan, apakah dia berhak untuk mengadili atau tidak. Itu akan dinamakan kompetensi absolut atau relatif peradilan perdata. Ya, kita harus pahami di sini yang dua hal ini, absolut dan relatif. Habis itu pasti ada namanya klasifikasi perkara dan registrasi perkara. Akan diikuti jenis-jenis perkara dalam peradilan perdata. Kita harus bedakan itu. Perkara-perkara apa yang bisa masuk dalam peradilan perdata. Ya, jangan sampai salah. Baru prosedur penerimaan perkara dan registrasi perkara. Terakhir sistem informasi. Ya, sistem informasi perkara yang disebut SIP. Selanjutnya nanti untuk pertemuan yang ketiga kita akan bahas surat permohonan dan surat gugatan. Di sini adik-adik harus tahu, ya. Adik-adik harus tahu nih membedakan surat permohonan apa dan surat gugatan seperti apa. Ya. Kenapa? Ya. Sistem mengadili surat permohonan dan gugatan itu beda. Di mana bedanya? Nanti kita bahas. Permohonan seperti apa sistem mengadilinya, atau gugatan juga seperti apa? Apakah hakimnya sama tidak atau tunggal? Ya, nah, itu nanti kita bedakan. Permohonan apa, gugatan apa? Di situ pasti ada. Kita bedakan nanti. Jadi nanti adik-adik bisa membedakan apa sih permohonan, apa sih gugatan, ya. Nah, baru setelah itu baru kita masuk proses persidangan seperti apa. Nah, itulah nanti kita praktekkan di peradilan semu. Ya kan, di kampus kita ini kan ada ruangan khusus untuk praktek peradilan semu, ya. Nah, itu nanti harus kita manfaatkan. Nah, proses persidangan, ya. Kita harus tahu tuh alurnya seperti apa, alur persidangannya seperti apa, ya. Mempelajari alur persidangan gugatan seperti apa, permohonan seperti apa. Ini yang penting, ya. Nanti bukan seharusnya permohonan kita masukin gugatan, ya kan? Ya kan? Seharusnya gugatan kita masukin permohonan. Nah, di sini nanti kita bedani, ya. Setelah selesai persidangan pasti nanti ada putusan namanya, ya. Ada putusan. Disitulah ada upaya hukum dalam peradilan perdata. Upaya hukum apa aja? Nanti kita bahas lagi, ya. Upaya hukum biasa ada, luar biasa pun ada. Apa itu? Nanti gitu. Nah, oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk nanti mempraktekkan di praktek peradilan semu ataupun di ruang peradilan semu, adik-adik harus tahu produk-produk apa yang terdapat dalam peradilan perdata. Ya, apa sih produknya peradilan perdata? Ya, nah, ada juga yang disebut nanti di dalam itu prosedur sita dan eksekusi. Kita harus paham itu apa sita, apa eksekusi, ya. Nah, jadi di dalamnya nanti pasti ada yang namanya penetapan, putusan dan eksekusi, ya. Kita harus pelajari sebelum kita masuk praktek di ruangan peradilan semu. Adik-adik wajib tahu ini yang teori 1, teori 2, pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah udah paham sampai pertemuan ke-6 kita, baru kita masuk prakteknya. Kita praktekkan, ya. Teorinya kita praktekkan sesuai enggak atau tidak, ya.
Nanti kita harus bedakan. Yang tadi seharusnya gugatan kita masukkan permohonan, seharusnya permohonan kita masukin gugatan. Apa sih permohonan dan apa sih gugatan? Nah, ini yang penting kita bedakan. Ya, suatu perkara itu kita juga bisa membedakan apakah ini kewenangan pengadilan negeri atau tidak. Ya, nanti di dalam itu pasti dapat nanti yang namanya replik, duplik, eksepsi. Ya, terakhir nanti kesimpulan dan putusan. Oke adik-adik, sampai di sini mengerti? Apa lagi? Ini Pak, Ya. saya pertanyaan. Tapi ini pertanyaan Pak. Oke. Jadi waktu kami di semester 4 itu Pak, kami kan ada belajar mengenai hukum acara perdata. Nah, jadi hukum acara perdata ini teorinya Pak sebenarnya. Oke. Salah satu asasnya itu yang menarik bagi saya itu adalah audiat dalam partai. Artinya adalah hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak. Oke, betul. Nah, jadi dalam hal ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti Bapak temui bagaimana? Kan Bapak sudah menangani beberapa kasus yang banyak gitu. Iya. Jadi apakah Bapak pernah menemukan bahwa hakim itu hanya istilahnya berpihak bukan kepada satu pihak atau bagaimana? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik, fenomenal dan kalau memang bisa sebutkan itu memang situasi dan kondisinya seperti apa ya kan? Jadi kita nggak bisa membicarakan ini di sini. Kalau memang ini memang posisi hakim itu tidak berat sebelah, betul kan? Namanya kita mencari keadilan, makanya fungsi hakim itu memang harus di pengadilan. Ya, makanya kalau di perdata, kalau memang hakim menilai bukti kita kuat, kenapa tidak? Ya. Jadi itu siapa yang mendalilkan, dia harusnya membuktikan. Ya kita yang sudah mendalilkan, tapi bukti-bukti kita kurang, nggak mungkin dong. Ya kan? Dari kacamata kita juga kita udah bisa menilai seperti apa nantinya hasilnya, ya kan? Tapi kalau memang bukti-bukti kita lengkap, tidak ada celah satupun, kenapa tidak? Hasilnya kita udah tahu gitu, ya kan? Betul. Makanya kadang kenapa hakimnya tidak? Sih nanti ada apa? Perbedaan apa namanya? Iya. Jadi nanti dua hakim menurutnya begini, satu hakim begini, itu nanti dituangkan dalam putusan. Sentimen itu kan? Kalau untuk kita belak-belakan di sini nggak bisa begitu. Nanti salah kaprah juga sih kan? Oh begini rupanya kata dia. Oh kata dia kan? Iya kalau memang itu ya udah kita nanti mau baca. Ya kamu begini? Iya. Udah kali tanya mau ini bukan nggak bisa. Bapak jawab berlakunya. Iya. Tahu kan ada seperti itu kan kita bapak seperti apa? Tapi kalau ini mungkin ada, iya kan? Ada atau tidak nanti di lapangan. Kang Asif udah segini aja dia. Iya. Ya kan Kang Asif? Iya, bagus. Tapi ya begitulah. Tapi kalau kita terapkan, oh sepertinya begini, teorinya segini, begini loh, gitu kan? Teori begini, gitu. Tapi prakteknya kok beda, memang beda, gitu. Jauh. Iya kan? Iya. Apa lagi? Iya. Masuk apa? Tenaga kerjaan kemana? Kemana? Ketenaga kerjaan kan ada. Adalah PPH ya? PH ya? Iya. Tapi sebelum itu bipartit dulu kan. Udah tripartit, baru tripartit. Kalau tidak terjadi kesepakatan, udah dipermudah musyawarah tidak terjadi, mediasinya gagal, masuklah PH. Apa itu PH ini? Ya, gimana? Lanjut pinang, ya bagus. Jangan terkait tenaga kerja masuk ranah pengadilan negeri. Nah itu dia. Berarti tadi masuk apa? Absolut. Iya, potensi absolut gitu. Nah, eksepsi kita, ya. Ada lagi? Bagus. Tanya banyak-banyak, biar cepat. Apa lagi? Banyak sekali pertanyaan. Nah, coba, kok. Tapi kepikiran kan? Karena dari kamu itu jadi. Terima kasih. Iya. Jadi sebelum memang praktek ini, namanya praktek seperti apa sebenarnya? Kalian tahu nanti kalau Bapak suruh nanti di pengadilan, ya ikuti salah satu
perkara yang online duduk manis, dia agenda apa, gitu kan? Tapi kalau memang nanti cari agenda pembuktian dan saksi, ya. Kalau pembuktian berarti tanya sama ini kan, ini agendanya apa, gitu, pembuktian atau saksi. Nantilah, mungkin dalam bulan puasa ini perkara bapak-bapak nanti siapa nanti mau datang silakan, nanti pasti prakteknya udah tahu, gitu. Ya, masuk perkara bapak dapat izinnya, ya. Berdata semuanya, berdata lah. Tahu perceraian. Kalau perceraian apa? Tertutup-tutup umum, soalnya dia privasi, ya. Cerita banyak, ya. Jadi nanti pas akhir itu pembuktian dan saksi biar seru. Jadi biar tahu kita apa sih bukti-bukti yang si penggugat dan apa bukti-bukti yang tergugat. Diadu data, argumen nanti apa daftar bukti dia kan ditunjukkan, oh ini bukti dia. Nah itulah yang harus kita katakan. Nah habis itu saksinya siapa? Saksi mereka, apakah saksi fakta, saksi mengetahui, saksi mendengar, saksi macam-macam, ya kan? Ya, nanti bapak tugaskan cara-cara pengadilan negeri, ya, untuk menyaksikan sidang. Mau sidang perdata nanti kan sekalian pidana kan, ada praktek peradilan pidana kan? Iya. Ada lagi, Kang Asep yang mau dipertanyakan? Cukup. Lagi. Ya. Jadi di dalam praktek peradilan perdata ini yang dari tadi bapak sampaikan itu kita jangan keliru. Ya. Kelirunya itu seharusnya beberapa pihak kita kurangin pihaknya, ya. Itu gimana? Nah ini, jadi di perdata itu ada kita harus menambah beberapa pihak, ya. Tergantung perkara apa yang kita jalani, ya. Kalau sengketa lahan, betul loh, nggak mungkin dong individu sama individu pasti ada. Intansi betul. Apa kalau terkait sertifikat hak milik, ya kan? Kepemilikan kan? Berarti ikut serta nanti siapa? BPN atau siapa lagi? BP Batam kan? Iya. Ya. Tapi kalau memang utang baru individu kan, biasanya maknya itu aja penggugat dan tergugat. Kalau memang ada perjanjian yang dilibatkan notaris, berarti notarisnya dicari para pihak. Ya, kita harus bisa kita bedakan itu. Ini pihaknya apa aja? Penempatan pihaknya salah atau tidak? Iya, penempatan. Seharusnya dia tergugat, kita taruh dia TP. Jadi kita lihat sejauh mana peran dia di sini. Turut tergugat. Ya. Jadi sejauh mana kita harus bisa tuh. Siapa sih yang sepantas ini para pihaknya tergugat, gitu. Ya, jangan yang betul-betul dia yang bersengketa kita tempatkan dia di TT turut tergugat, salah, betul kan? Ya, dia yang punya utang sama Riko, posisi dia TT kan? Yang tidak ada terlibat sama Riko, posisinya tergugat. Ya, bisa error personal dia. Itu yang rugi penggugat. Ya, rugi penggugat, jelas gitu. Ya, soalnya kita dibebankan biaya perkara. Penggugat ya Pak? Iya, penggugat dibebankan biaya perkara. Dan semakin banyak para pihak, biaya perkara itu semakin banyak. Soalnya tergantung para pihak. Kan pengiriman surat setiap para pihak ini kirim. Kalau jauh-jauh bisa penambahan biaya kita. Ya, ada lagi. Apa lagi? Selain tenaga kerja, ya tanya bercerai itu masuk. Ya, betul. Itu nanti status anak seperti apa? Gimana dia? Kalau status anak kan berarti perkawinan campuran namanya. Perkawinan campuran kalau anak, perkawinan campuran itu diatur undang-undang keluarga negaraan. Jadi kalau anak belum dewasa, bagi dia belum bisa memilih. Jadi dua-duanya boleh keluarga negaraan dia. Gitu. Kalau status anaknya, ya nanti dewasa mau di mana dia gitu. Ya, tapi kalau di sini nggak bisa.
Ya, tapi kalau didaftarkan mungkin bisa. Ya. Apalagi ini perkawinan terus, aja mau cepat nih. Habis selesai ya. Iya betul. Sesak kawin juga kan? Iya. Sama kayak awal. Iya. Apa lagi? Apa di? Jangan mendengar bunyi nanti. Ya. Kenapa begini Pak? Ini aneh pertanyaan. Kenapa pernikahan itu diatur dalam BW? Bukan. Tapi kenapa ketika kita melakukan gugatan cerai, misalnya cerai dulu, itu kita harus ke pengadilan agama? Bagi muslim? Iya. Bagi muslim. Kenapa? Kan udah ranah dia terkait dengan perkawinan kan. Iya, kalau pegawai negeri itu muslim, memang ada. Kalau yang muslim nggak mungkin dokter negeri dia kan, pasti ada pengadilan agama. Ya, ya, nah, ada lagi yang lucunya nih. Undang-undang apa namanya? Undang-undang apa? Undang perkawinan. Tapi kenapa di tulisan buku nikahnya buku nikah? Kok nggak buku nikah? Betul kan? Nah, ini kayak perkawinan. Undang-undang perkawinan. Bukunya tulisannya itu buku nikah, betul kan? Iya. Kenapa bukan buku kawin, betul kan? Iya. Terus juga iya. Ya. Oh, kayak buat tadi itu enggak, coba dulu. Ya kan? Undang-undangnya undang-undang perkawinan, tapi hasilnya pokoknya buku nikah. Kenapa enggak bernikah dan berkawin? Ya nanti kalian jawab nanti di peradilan semu. Udah, ada jawabannya? Ada. Ada yang bertanya? Harus ditanya. Saya mau Pak. Oh boleh silakan. Jadi gini Pak, ini dari pengalaman sih. Masuk Pak. Ada keluarga Jawa Pak. Oke. Pak di Paman itu dia kan sudah nikah. Tapi memang tidak agama. Agama oke. Jadi posisinya kan sudah punya anak satu perempuan. Itu mungkin sekitar umur 5 atau 6 tahun. Jadi dia bingung. Mungkin nanti kalau sholat ibunya ke haji, kalau ke gereja juga bapaknya ke gereja gitu. Cuma itu apakah sama-sama tadi? Harus. Nanti anaknya pasti memilih setelah dewasa. Dia mau ikut siapa? Ayahnya atau ibunya gitu. Ya kan ayah kok harus habis kita juga anak kok betul kan? Ya kan? Kalau udah dewasa suruh milih. Pasti anak nanti milih yang mana keyakinan dia, betul kan? Namanya kebebasan beragama kan dalam pasal 29. Ya. Apalagi? Coba banyak. Iya, perdata di banyak. Peristiwa-peristiwa perdata, apalagi di Batam. Iya, tapi Pak, jadi saya punya pertanyaan begini. Kita yang bertanya mengenai pembuktian secara ketika ada perjanjian tidak disahkan. Oke. Nah itu kan salah satu pembuktian paling sulit Pak. Oke. Jadi Bapak sebagai seorang lawyer kan, saya yakin pasti pernah mendapatkan. Oke. Nah bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Oke. Salah satunya untuk solusi begitu ya udah pengakuan. Aku hidup aja nggak mengaku, betul kan? Karena mau menerima Nah, berarti kembali ke keyakinan masing-masing. kan hakim. Hah? Keyakinan hakim. Kok kayak hakim Pak? Ya, kalau memang ini masuk ranah pengadilan keyakinan hakim. Tapi Bukti kita nggak ada, iya kan? Ya. Kan bisa saja pengakuan si tergugat begini-begini kita cantumkan, kita buatkan di dalil kita di gugatan kita itu mau dipotong. Nah, menurut pada tanggal sekian si tergugat menyatakan karena secara lisan begini-begini. Ya udah, pembuktiannya nanti pembuktiannya satu saksi, ya kan? Ada saksi Pak. Gak ada saksi, ya udah kembali pegang palu keyakinan. Ya kan? Kalau hakim berkeyakinan, oh ini benar nih perjanjian ini, benar nih secara lisan ini, ya kelihatan nanti itikat baiknya. Makanya muncul dari situ itikat baiknya kan? Berarti masih pasif Pak kalau dalam perdata. Iya pasif, tapi dia punya keyakinan, dia yang memutus. Dia pasif, iya dia pasif, dia mendengarkan bukti-bukti semuanya kan. Beda halnya di pidana aktif gitu. Ya. Kalau di perdata ya pengacara yang aktif kan, hakim pasif, jadi dia mendengarkan bukti-bukti yang kita sodorkan, kita tampilkan gitu. Kalau secara bisa yang susah pembuktiannya, ya
Makanya biar kita lisan, minimal kita bawa saksi. Ya, kan banyak juga usaha ada perjanjian bawa saksi. Ya, Ini ada saksi Pak. apalagi sekarang canggih rekam. Ini bandel nih, nggak mau dia buat perjanjian ini, pasti bisa. Kayak nggak percaya gitu kan? Oh nggak percaya kamu kok gitu udah teman lama kata Syedi kan? Iya teman-teman, gitu kan? Duit, iya betul kan? Memang kejadian, ya kan? Datang Syedi, udah pintar dia berdata. Wah si Cakal bisa buat aku ini, kata dia betul kan? Iya, itu juga pintar, udah pengakuan, ya. Pasti nggak bisa berdalih, pasti secara disebut kuat kok gitu, tapi memang betul pembuktian. Nah, jadi mana susah. Salah satunya itu pembuktian terbalik nanti. Ya, pengakuan Syedi. Pasti nanti kan dibantahnya juga. Iya, pasti nggak ngaku lah. Iya, itulah nanti keyakinan hakim. Makanya hakim ini, Kalau hakim salah memutuskan, ya kita banding. Makanya gunakan upaya hukum kan. Kalau belum puas kan ada tempatnya upaya hukum. Ada lagi minggu depan kita sambung. Kalau memang minggu depan masih ada pertanyaan yang belum bisa dipertanyakan hari ini, minggu depan kita sambung. Oke, malam ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.